Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum saya memulai presentasi ini, izin kepada Ibu Ratna sebagai guru produktif dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang sejarah bisnis retail. Sebelum lebih lanjut nih ke materinya, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yang terdiri dari Aidil, Aika, Anissa Syifa, Bella, Canahaya, dan Dias. Selamat mendengarkan. Sebelum masuk lebih lanjut ke materinya, ada 4 pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 1. Yang pertama ada asal-usul bisnis retail, yang kedua perkembangan bisnis retail, yang ketiga keadaan bisnis retail zaman dahulu, dan yang keempat keadaan bisnis retail saat ini. Dengan seiring berkembangnya teknologi, perekonomian dan gaya hidup pada masyarakat membuat masyarakat khususnya kelas menengah ke atas menginginkan kenyamanan lebih dalam berbelanja yang tidak dirasakan di retail tradisional. Selain itu, kekuatan daya beli masyarakat yang meningkat, bertambahnya jumlah penduduk, dan adanya pola perubahan belanja yang terjadi pada masyarakat perkotaan yang tidak hanya sekedar berbelanja, melainkan juga mencari hiburan seperti jalan-jalan maupun makan-makan. Hal tersebut yang membuat retail-retail modern di Indonesia, terutama di perkotaan, dapat tumbuh subur dan berkembangnya kian tak terbendung. Oke, selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang asal-usul bisnis retail. Asal mula toko retail pertama di Indonesia didirikan pada tanggal 23 April 1963 dengan dibukanya gedung Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Gagasan pembangunan toko retail pertama ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno. Saat itu, ia mengadopsi konsep penjualan di negara-negara barat maupun Jepang. Perkembangan bisnis retail. Awal mula tonggak sejarah retail modern di Indonesia terjadi pada tahun 1960-an dengan berdirinya Sarinah sebagai sebuah toko serba ada atau departemen store pertama di Indonesia pada 23 April 1963 di Jalan Muhammad Tamrin, Jakarta. Tahun 2000 sampai dengan 2010, retail modern dengan format hypermarket mulai berkembang dan e-retailing juga mulai dikenal. Pada era ini hadir Carrefour dengan format hypermarket. Pertumbuhan penjualan retail Indonesia dilaporkan sebesar 1,6% pada tahun 2022 bulan 11. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya 3,7% untuk tahun 2022 bulan 10. Data pertumbuhan penjualan retail Indonesia diperbarui bulanan dengan rata-rata 8% dari 2011 bulan 1 sampai 2022 bulan 11 dengan 143 observasi. Tahap perkembangan bisnis retail. 1. Tahun 1960, 2. Tahun 1970, 3. Tahun 1980, 4. Tahun 1990, 5. Tahun 2000, 6. Tahun 2010, 7. Tahun 2020, 8. Tahun 2021. Selanjutnya saya akan membacakan bisnis retail zaman dulu. Sejak zaman kerajaan Hindu, orang Indonesia telah mengenal perdagangan retail yang bisa dulu disebut pasar. Memasuki kolonial pada abad ke-19, pedagang retail seperti kaki lima dan toko-toko sudah mulai muncul di sepanjang jalan utama, seperti di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada 23 April 1963, Presiden Soekarno memberi gagasan mengenai pembentukan bisnis retail pertama yaitu Gedung Sarinah. Gedung ini berfungsi sebagai departemen store atau toko serba ada. Dalam pembentukan bisnis ini, Soekarno juga berupa menjadi Sarinah sebagai departemen store rakyat jelata.
Keadaan bisnis retail saat ini. Dalam 3 tahun terakhir, penjualan grosir retail terus menurun. Pada tahun 2021, penjualan grosir retail tercatat sebesar 71,64 miliar dolar. Nilai tersebut turun 12,4% dari penjualan grosir retail pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai penjualan mencapai 81,82 miliar dolar. Nilai penjualan tahun 2020 mencatatkan penurunan sebesar 28,9% dari tahun 2019. Nilai penjualan grosir retail mencapai 115,1 miliar dolar pada tahun 2019, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Penjualan grosir di Indonesia terutama didapat dari pasar tradisional. Pada tahun 2021, penjualan grosir retail pasar tradisional mencakup 75% dari total penjualan.